Mungkin beberapa dari kita baru mengetahui bahwa nama Ayub tidak hanya disebutkan dalam kitab Ayub, tetapi kita akan temukan di pelajaran terakhir dari pelajaran kitab Ayub. Rupanya nama Ayub disebutkan di beberapa kitab. Dan pelajaran apakah yang bisa kita ambil di dalam penutupan pelajaran Sekolah Sahabat kitab Ayub? Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa pada saat ini kita sudah tiba di dalam penutupan daripada kitab Ayub, yaitu pelajaran yang ke-14 berjudul beberapa pelajaran dari Ayub. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih pada saat ini ya Tuhan, kami ingin belajar pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga ada hal-hal penting yang dapat kami ambil dari pelajaran terakhir kitab Ayub pada triwulan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya sebutkan dalam pendahuluan tadi, saya pun sendiri kaget. Rupanya nama Ayub tidak hanya disebutkan di dalam kitab Ayub saja, tetapi ada beberapa kitab yang menyebutkan nama-nama daripada Ayub. Nah, saya mencoba melihat dari ayat inti kita dalam Yakobus 5 ayat 11. Menyebutkan dalam ayat hafalan kita, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, seperti yang Anda lihat di slide, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, di slide dituliskan Yakobus 5 ayat 11. Waktu saya baca ayat hafalan ini, saya kaget loh. Saya pikir nama Ayub hanya dalam kitab Ayub. Karena pernah ada orang muda tanya sama saya, pendeta, kenapa nama Ayub tidak ada dalam kitab Ibrani? Ya, sebagai pahlawan iman. Saudara bisa cek, tidak ada nama Ayub dalam kitab Ibrani. Tapi kita bisa temukan rupanya nama Ayub ada dalam kitab Yakobus. Lalu saya coba search dengan Alkitab elektronik. Saya dapati nama Ayub juga ada di dalam kitab Kejadian 46 ayat 13. Tapi ini mungkin saya coba cek secara cepat. Mungkin ini bukan Ayub yang ada dalam kitab Ayub. Karena ini adalah dalam Kejadian 46 ayat 13. Ini adalah Ayub anak daripada Isakar. Lalu nama Ayub juga ada dalam kitab Yehezkiel 14 ayat 14. Dan diulangi lagi dalam ayat 20. Luar biasa rupanya Ayub ini saudara-saudara. Ya, dalam kitab Yehezkiel disebutkan, dalam kitab dalam kitab Yakobus juga disebutkan nama Ayub. Sehingga pastinya ada hal-hal yang bisa kita ambil dari pelajaran kitab Ayub. Saya mencatat, karena ini adalah kesimpulan dari pelajaran kitab Ayub selama triwulan ini. Saya mencatat minimal ada 4. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari pelajaran kitab Ayub. Anda lihat di slide supaya mempermudah pelajaran kita lebih sistematis. Yang pertama adalah, ini adalah pelajaran mengenai iman. Iman dari Ayub. Yang kedua adalah, ini mengindikasikan kitab Ayub bahwa setan itu ada. Dan jika setan itu ada, maka Tuhan itu juga ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Saat ini banyak orang mengatakan bahwa setan itu tidak ada. Kejahatan itu terjadi secara alamiah atau secara moral. Nanti kita akan lihat. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran kita dalam masyarakat yang digambarkan oleh teman-teman ataupun sahabat Ayub. Dan yang keempat, mengajarkan kepada kita sekali lagi, mengajarkan kepada kita yang keempat, bahwa
kisah mengenai Ayub bukanlah melambangkan ataupun menggambarkan Yesus Kristus. Jelas ya, di slide dituliskan, saya ulangi. Pertama, kita akan pelajari iman daripada Ayub yang bisa kita ambil. Yang kedua adalah bahwa setan itu ada, dan kalau setan itu ada berarti Tuhan itu juga ada. Dan yang ketiga adalah peran kita dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah bahwa Ayub bukan melambangkan Yesus, ya. Tapi bukan berarti tidak ada yang mirip dengan Yesus, ada yang mirip sifat daripada Ayub, ya, yang saleh, tekun, tentu sama. Tetapi ingat, Ayub tidak melambangkan Yesus Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Iman daripada Ayub. Jelas saudara-saudara, ini bisa kita lihat dari beberapa pelajaran yang sudah kita lewati sepanjang Sabat ini, sepanjang triwulan ini. Kita melihat bagaimana Ayub, hamba Tuhan yang saleh, yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan yang sudah kita pelajari Sabat kemarin barusan, bahwa ia tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan berduka, dia tetap setia kepada Tuhan. Inilah iman. Ini yang perlu kita tekankan kembali ke kelompok-kelompok sekolah Sabat kita. Ayat yang saya suka untuk kita lihat dari pelajaran kita adalah dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang menyebutkan demikian. Di slide Anda bisa baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Inilah yang dilihat oleh Ayub, saudara-saudara. Ayub melihat dengan iman. Dia tidak melihat apa yang ada pada dirinya saat ini, waktu dia kaya. Enggak. Pelajaran kemarin kita sudah lihat, bukan? Sabat lalu. Kita lihat Ayub mengatakan, aku tidak tunduk kepada hartaku. Aku tidak menyembah kepada matahari. Aku tidak menyembah kepada emas, kepada kencana yang aku miliki. Tidak, aku menyembah kepada Tuhan. Ya, jelas. Jadi waktu dia kaya, waktu dia senang, dia tidak menyembah kepada apa yang ia miliki. Dia tidak hidup secara hedonisme, tidak. Waktu dia susah pun dia tidak lari dari Allah. Dia datang kepada Tuhan walaupun dengan segala beban, segala duka cita yang ia rasakan, ia datang kepada Allah. Dan ketika Allah menjawab, akhirnya Ayub datang kepada Allah dengan cara yang lebih benar, yaitu dengan rendah hati. Merendahkan hatinya. Ini yang perlu kita pelajari. Mana yang bermain di sini adalah iman. Iman daripada Ayub. Dan ini harus kita miliki. Yang kedua kita harus tekankan benar-benar di pelajaran sekolah Sabat kita kali ini, untuk menutup pelajaran sekolah Sabat dari triwulan ini adalah tekankan secara benar bahwa setan itu ada. Ayat-ayatnya saudara bisa lihat dalam Wahyu 12 ayat 12, Matius 4 ayat 10, Matius 13 ayat 9, Lukas 8 ayat 12, Lukas 3 ayat 13 ayat 16, Lukas 23 ayat 3, Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat-ayat ini Anda dapat gunakan di dalam kelas-kelas diskusi kita bahwa setan itu benar-benar ada. Kenapa? Karena zaman sekarang dewasa ini banyak orang mengatakan bahwa setan itu tidak ada. Kejahatan itu hanya terjadi karena dua hal, yaitu itu karena alamiah atau karena moral. Apa itu? Pelajaran sekolah Sabat kita menjelaskan kejahatan secara alamiah atau alam adalah kejahatan yang terjadi karena bencana alam. Ya, secara alamiah memang gempa bumi, banjir, tsunami, itulah karena alam. Kejahatan yang kedua adalah bukan karena setan, tapi kejahatan yang kedua karena moral. Manusia itu sudah semakin bobrok. Jadi tidak ada peran setan. Padahal ketika kita membaca kitab Ayub, para pembaca kitab Ayub melihat dengan nyata bahwa kejahatan itu ditimbulkan oleh setan. Setanlah yang pergi daripada hadapan Allah dan membuat harta Ayub habis, membuat anak-anak Ayub mati,
dan membuat para petugas-petugas atau penjaga-penjaga ternak Ayub mati, dibunuh melalui orang-orang tentunya ya. Ini harus kita tekankan baik-baik dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa sumber segala kejahatan adalah setan. Dan kalau setan itu ada, maka pasti Tuhan itu juga ada. Kenapa? Karena penyelesai masalah segala sesuatu adalah Tuhan sendiri. Yang dapat menyelesaikan segala sesuatu adalah Tuhan sendiri. Itu yang harus kita tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ayat yang paling baik menurut saya yang bisa kita bagikan adalah 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, di slide Anda bisa lihat, dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jelas ya, setan itu ada. Jangan sampai kita cerita ke anak-anak, anak-anak kecil ya, setan itu enggak ada. Saudara, kalau setan enggak ada, berarti musuhnya setan enggak ada juga. Yang tidak ada adalah, ini saya ulangi lagi, yang tidak ada adalah orang mati arwahnya gentayangan. Ini kita enggak percaya. Di Alkitab menjelaskan orang ketika mati, maka dia kembali menjadi debu dan tanah, nafas hidupnya kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang namanya arwah, tidak ada yang namanya hantu gentayangan, tidak ada. Tapi setan itu ada. Dan setan itu adalah penyebab segala kejahatan, kerusakan yang terjadi di atas dunia ini. Yang ketiga, saudara akan tekankan di pelajaran sekolah sahabat kita adalah peran kita dalam masyarakat. Ini digambarkan oleh 3 sahabat daripada Ayub yang datang dan akhirnya menjadi 4 ya. Kita sudah pelajari. Yang terakhir Elihu ya namanya. Yang terakhir adalah Elihu. Dari sini kita dapat mempelajari. Ingat, awal daripada sahabat-sahabat Ayub datang kepada Ayub adalah untuk memberikan penghiburan kepada Ayub. Tapi gantinya memberikan penghiburan, mereka memberikan sakit hati yang mendalam kepada Ayub. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran penting bagi kita. Walaupun kita mungkin dalam hidup ini memiliki kebenaran tentang Allah, ataupun kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi itu tidak ada artinya kalau tidak dibalut dengan kasih sayang. Itu tidak akan ada artinya bila perkataan yang kita ucapkan terlalu tajam dan tidak melihat konteks situasi orang saat itu. Ingat, 3 sahabat Ayub ini tidak berkata yang benar-benar salah, tidak. Dalam perkataannya ada kebenaran, tetapi kesalahannya yang paling fatal adalah tidak melihat konteks dan situasi saat itu. Ya, sehingga bukanlah menghibur Ayub tetapi malah menjatuhkan daripada Ayub. Toh pada akhirnya Tuhan katakan kepada sahabat-sahabat Ayub, kamu tidak berkata benar tentang aku. Datang kepada Ayub, minta maaf, minta ia berdoa untuk kalian, maka aku akan memaafkan kamu. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Ayub hanya berbicara mengenai satu sisi mengenai Allah, keadilan. Tapi dia tidak membicarakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan kasih. Tidak bisa dipisahkan. Zaman sekarang mungkin di dalam gereja ataupun di mana saja kita hanya berbicara mengenai kasih. Kasih. Ingat, Allah itu adalah adil dan kasih. Dua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Allah adalah adil dan kasih. Jangan sampai kita mengatakan, kita ini kan sudah di zaman kasih karunia, hukum Allah sudah dipalangkan. Salah. Zaman Ayub mereka katakan hukum Allah, kamu melanggar, kamu pasti ada dosa. Tapi mereka tidak mengatakan kasih Allah. Ya, kita harus berbicara dua-duanya. Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang kasih. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Ini adalah yang terakhir. Tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa walaupun sifat-sifat Ayub ini ada yang seperti Tuhan Yesus ya, di mana dia setia ya, dia taat, tetapi ingat,
kita tidak bisa mengatakan di kelompok pelajaran sekolah sahabat kita bahwa kehidupan Ayub adalah lambang daripada Yesus. Tidak bisa. Walaupun kita lihat bahwa dituliskan di dalam Alkitab, Ayub memiliki 4 hal yang melekat dalam hidupnya. Hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi pelajaran sahabat kemarin kita sudah lihat. Kata saleh dalam bahasa Inggris perfect, sempurna, bukan berarti Ayub tidak memiliki dosa. Tidak. Tetapi Ayub tetap membutuhkan Yesus. Ayub membutuhkan juru selamat. Terbukti Ayub mengatakan, Tuhan, apakah engkau memiliki hari-hari seperti kami manusia? Memiliki mata seperti kami manusia? Dijawab oleh kelahiran Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Ayat yang paling cocok yang bisa Anda tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat ini untuk menekankan ide nomor 4 adalah, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Saudara kasih dalam Tuhan, kembali lihat di slide. Saya mau ulang-ulangi lagi supaya Anda memiliki penekanan yang baik di kelompok diskusi sekolah sahabat kita. Ingat 4 hal ini. Saya ulangi secara cepat. 4 hal ini yang harus kita tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Tekankan bahwa hidup ini kita harus hidup dalam iman. Seperti Ayub. Dalam keadaan senang ataupun susah, tetap berimanlah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Iman. Yang kedua, tekankan bahwa setan itu ada. Ya, di slide dituliskan. Kalau setan itu ada, berarti Tuhan itu juga ada. Yang ketiga, peran kita dalam masyarakat. Ingat, biarlah hidup kita ini membawa hal yang harum dalam masyarakat. Sehingga banyak orang yang akan memuliakan atas kehadiran kita. Orang melihat, oh rupanya beginilah pengikut-pengikut Tuhan. Dan yang terakhir adalah, ingat, Ayub bukanlah lambang daripada Yesus. Walaupun banyak kehidupan Ayub yang bisa kita ambil, kita contohi, tetapi Ayub bukanlah lambang dari Yesus. Ayub membutuhkan Yesus, sebagaimana kita juga membutuhkan juru selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa mengenai Ayub. Biarlah 4 hal ini dapat kami tekankan dalam kelompok-kelompok diskusi kami. Dan bukan hanya kami dapat menerangkan, tapi kami dapat menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila video ini menjadi berkat bagi Anda, jangan lupa untuk mensubscribe dan membagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita, sehingga kita semakin setia kepada Tuhan sambil menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati.